Terima kasih pada teman-teman Bawaslu, pengurus partai atau yang mewakili, teman-teman Panwascam dan rekan-rekan media di Lampung Utara. Kemarin sempat diminta CV, cuman saya belum sempat mengirim, baru tadi 10 menit yang lalu saya kirim ke teman-teman. Sedikit gambaran, perkenalkan nama saya Heri Susanto, saya di Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Yang kebetulan bergabung juga di Gakumdu bersama-sama teman-teman Bawaslu dari Polres dan lainnya. Sedikit saya sampaikan kontribusi saya bergabung di Kejaksaan RI tahun 2007, penempatan pertama di Jakarta Selatan, kemudian saya pindah ke Kejaksaan Negeri Dumai di Riau tahun 2015 sampai 18. Kemudian 2018 sampai 2021 saya dikasih amanah sebagai kasih khusus di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kuala Tungkal di Jambi. Dari sana saya pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan 2022 itu sebagai kasih khusus lagi. Kemudian alhamdulillah saya dapat amanah kembali di Kasih Bidung Lampung Utara, yang mana pada akhirnya alhamdulillah bisa kenal dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau berdasarkan modal, waktu saya 2 jam, cuman ini nggak tahu paparan saya cukup bisa dapat 2 jam atau tidak, tapi nanti kurangnya kita tutup dengan diskusi saja dengan Bapak Ibu, karena mungkin saya juga masih banyak kekurangan, ada beberapa hal yang mungkin saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu tahu atau sebaliknya. Langsung saja saya coba paparkan sedikit bahan sharing atau diskusi kepada teman-teman. Jadi adapun materi yang coba saya sampaikan itu strategi penguatan dan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu pada pengawasan kampanye pemilu tahun 2024. Next. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan pemilu sendiri ataupun pengawasan terhadap pemilu di tahun 2024, yang pertama Undang-Undang itu tahun 2017 yang sudah diubah lagi oleh Perpu, ya, Perpu nomor 7 tahun 2017. Kemudian ada Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Kemudian juga ada Perbawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang sentra Gakumdu, yang mana kami bersama Bawaslu dan teman-teman Panwascam juga diberi amanah untuk coba bersama-sama untuk menjalankan pesta demokrasi ini dengan baik dan jujur, adil dan luber. KPU ada 23 norma, setiap orang ada 22 norma. Peserta pemilu atau pimpinan partai politik ini juga masuk dalam subjek pelaku juga. Partai pelaksana itu ada 13 norma yang mengatur. Jajaran Panwas pemilu juga masuk dalam subjek undang-undang ini, yaitu ada 3 norma: kepala desa, aparatur sipil negara, aparatur TNI, dan sebagainya, 16 norma. Jadi kalau kita di sini subjek pelanggar paling banyak sebenarnya dari penyelenggara pemilu
kenapa memang banyak diatur dari subjek pemilu itu malah dari internal penyelenggara. Nah, kalau dilihat dari undang-undang itu sendiri sebenarnya niat undang-undang itu pengen penyelenggara itu diatur begitu banyaknya, makanya supaya bisa bekerja dengan baik. Next. Kemudian penanganan tindak pidana pemilu berdasarkan kerangka hukum pemilu, Bawaslu menjadi pintu masuk yang seperti yang bisa sampaikan. Pada awalnya pelapor yang melakukan lapor Bawaslu terlebih dahulu, kemudian selain Bawaslu juga melibatkan kepolisian, penyidik, serta jaksa sebagai penuntut yang tergabung dalam sentra yang tentunya secara empirik koordinasi pengawas pemilu ada polisi dan jaksa tadi sudah mulai dilakukan pada tahun 2024 yang dilakukan berdasarkan undang-undang lama ini masuk ke undang-undang 2008-2012. Selanjutnya, next. Nah, ini tujuan pembentukan hukum menyangkut ketentuannya ini. Sebenarnya kalau ditanya strateginya apa, ya kalau saya dari tujuan pembentukan itu kan satu, menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana pemilu itu sendiri. Ini polanya sama seperti kalau saya bisa ambil contoh seperti di KPK. Jadi dari situ supaya kita lebih satu visi satu misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang komisioner Bawaslu dan jajarannya, hanya satu yang saya pertanyakan ke Bapak Presiden, mohon kiranya Bapak bisa menjawab dengan lugas dan tegas, karena ini menyangkut tentang hak harga martabat seseorang yang dizolimi oleh kapasitasnya sebagai ASN atau aparatur di bawahnya lah, katakanlah yang memakan dari digaji oleh uang negara. Jadi yang pertama ASN, Kapolri, TNI, BUMN, dan aparatur desa mulai dari Pak Camat, Kepala Desa, Pak RT, di dalam undang-undang PKPU nomor 7 tahun 2017 itu tidak boleh ikut dalam ranah politik. Tapi nyatanya di lapangan itu mungkin saya bisa katakan saya tidak menemukan, cuma ada misi-misi tetangga sama saya disampaikan bahwa selama itu sudah tidak orang itu. Nah ini belum jelas sebetulnya. Tapi yang jelas nanti teman-teman di sini teman-teman parpol itu kayaknya sudah lebih tahu, karena menurut saya Pak Kasih bila mengutarakan keterlambatan yang sangat tinggi, apalagi kita orang ini punya saudara itu walaupun baunya jauh tapi rasanya dekat. Nah dari sini dia. Nah jadi itu yang saya lihat di lapangan. 2 dan 3 mau penjelasan itu apa saja? Terima kasih. Terima kasih terima kasih kepada PSI. Saya coba jawab pertanyaan yang pertama dahulu ya. Jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, memang ASN itu diminta netralitas. Dan memang apabila teman-teman menemukan ada penyimpangan atau tidak netral dari teman-teman ASN, ya, mari kita laporkan ke kami. Nanti akan kami bahas dengan tetap menyertai bukti-bukti ya. Jadi kalau di pemilu itu tadi banyak sekali pasal yang mengatur tentang norma-norma.
Makanya kalau di pidana umum itu ultimum remedium, pemidanaan itu pada terakhir. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu ini premium remedium, jadi pemidanaan itu yang utama. Ya. Nah, kami ini kan teman-teman Panwas sudah sebelum saya sampaikan mempunyai keterbatasan. Makanya kita bisa bantuan teman-teman apabila menemukan dugaan dan pelanggaran tindak pemilu, laporkan ke Bawaslu. Nanti sama-sama kami akan membahasnya di pembahasan dengan terbuka segala macam. Nanti saya bisa katakan apabila tidak ditemukan segera disampaikan kepada pelapor. Ya insya Allah itu semua sudah berdasarkan norma dan ketentuan yang ada. Makanya tadi disampaikan jadi ya insya Allah itu mungkin ya kedepannya sebagai bahan untuk serta penandatanganan fakta integritas netralitas ASN bersama pemerintah daerah. Kemudian apabila nanti kawan-kawan dari partai politik atau masyarakat termasuk media yang mengetahui adanya tindak kecurangan dalam pelaksanaan kampanye keikutsertaan ASN, bisa kita lapor melalui Panwascam atau langsung bisa ke Bawaslu terkait tersebut. Itu saya suka tadi lainnya, dan kita akan meneruskan langsung ke ASN terkait hasil pelanggaran ASN tersebut. Kemudian terkait aparatur desa dan kepala desa itu masuknya ke tindak pidana pemilu. Jadi kalau memang kepala desa itu terbukti, dia akan mendapatkan proses tidak pidana pemilu dengan hukuman kurungan dan denda. Sedikit informasi, 2018 pelaksanaan pilkada, dulu Bawaslu Kabupaten Lampung Utara bukan prestasi sebenarnya, cuma informasi, kita memenjarakan kepala desa yang ikut berkampanye. Jadi kita sudah mewanti-wanti kepala desa yang sekarang melalui surat pencegahan agar tidak ikut berpolitik praktis. Itu aja tambahan dari saya. Dari Partai Umat silakan. hal yang terjadi di lapangan dan berpotensi besar itu adalah pelanggaran kampanye. Nah, tentunya yaitu terkait pembentukan forum RT Kabupaten Lampung Utara. Yang keduanya adalah oknum calon. Ini punya potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk berkampanye. Yang tentunya kawan-kawan dari partai-partai di luar itu memberikan perhatian khusus, dan kami termasuk dari Partai Umat akan mengawal itu juga. Ketika memang forum RT ini dimanfaatkan untuk kepentingan ke sana, maka kami pun siap untuk melaporkan. Bawaslu dengan selalu dijalankan kami gubernur dan polisi. Maka saya tadi memang tindak pidana pemilu itu kejahatan pemilu, jadi harus full point terlebih dahulu. Kalau sifatnya masih dapat potensi itu kita belum bisa karena belum ada peraturan tersebut. Makanya sama-sama tadi sampaikan, mari kita sama-sama mengawasi pemilu ini supaya bisa berjalan demokratis dan umat ini menanyakan kepada
Pasti udah nggak mau lah, sekarang udah diedarkan, masalahnya nggak mungkin dia mau jadi masuk tim lah. Apakah itu bisa menjadi suatu apa sebenarnya sarana untuk berkampanye itu bermasalah atau tidak seperti itu? Ya kalau mekanisme pelaporan Bapak bisa langsung datang baik itu ke tingkat kecamatan atau ke tingkat kabupaten. Setiap laporan dari teman-teman semua tidak akan ada satu yang gugur dari apalagi laporan karena punya waktu 77 tahun sama halnya yang terjadi sama kemarin itu mengatakan sudah tidak tinggi dan sudah ada hasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin abang-abang semua. Perkenalkan, nama saya Sri Putri, saya LO dari Partai Kebangkitan Bangsa. Di sini saya ingin bertanya Bang terkait masalah RT tadi. Nah, jadi ini Bang, saya berdomisili di Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kelurahan Tanjung Harapan, RT 1 RW 6. Nah di sini Bang, RT saya itu salah satu DPAC dari salah satu partai. Ya tidak usah saya sebutkan ya Bang. Intinya sama-sama menyadari aja bahwasanya dia sudah terang-terangan memasang atribut partai di rumah tersebut, dan itu sudah berlangsung saya perhatiin dari 3 bulan kemarin Pak, dan sampai sekarang ini belum ada, mungkin dari Parmas maupun dari daerah pengawasan itu belum ada yang menegur Pak. Nah itu bagaimana Pak tanggapannya Pak? Terima kasih. Buat ibu apa mbak yang saya nggak tahu ya. Mbak sudah melaporkan itu ke tingkatan kecamatan Panolsa. Acara ini aspirasi mbak akan kita terima dan akan kita tidak lanjuti ke Panolsa. Di sini saya tidak sadar jika seandainya ada satu yang ingin menyelenggarakan kampanye sendiri, apakah itu merupakan pelanggaran? Sedangkan misalnya dari saya di Sungai ada sekelompok orang, tetapi saya tidak tahu yang menyelenggarakan bahwa dia mengumpulkan orang mungkin 10 atau 15 orang untuk mempromosikan kita, dan kita tidak tahu itu apakah merupakan pelanggaran atau tidak. Kita berandai-andai ya. Saya jawabnya boleh berandai-andai kan? Jadi kalau menurut saya itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa setiap orang, nah kita lihat dulu konteksnya, yang mempromosikan itu masuk ke tim kampanye atau tidak, itu dulu pertanyaannya. Nah kalau dia masuk ke tim kampanye maka itu adalah pelanggaran. Tapi kalau dia tidak, ibu sedang sekali ibu juga tidak mengetahuinya, ya, terus gimana ya kami menindak? Makanya pertanyaan itu berandai-andai, saya jawabnya berandai-andai aja gitu. Mungkin cuma itu yang bisa saya ini. Harus setiap orang itu merupakan tim kampanye. Ya, kita terdaftar dari ya memang ini salah satu kelemahan undang-undang lagi. Karena begitu bilang saya nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu ibu benar-benar nggak tahu atau benar-benar nggak tahu ya.
tidak punya kepentingan terhadap undang-undang itu. Misalnya masyarakat lah yang punya kepentingan terhadap undang-undang itu untuk melakukan suatu pengujian apakah undang-undang itu ya kita tahu lah yang menurut undang-undang itu siapa. Jadi mari sama-sama kita junjung sportivitas. Kalau kita ibaratkan dengan suatu pertandingan sepak bola, mari sama-sama kita nikmati pertandingan sepak bola ini dengan